Kita sudah membahas bahwa solusi umum dari osilasi teredam diberikan oleh persamaan ini. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa ketika gamma kuadrat lebih kecil dari omega 0 kuadrat, maka kondisi tersebut kita definisikan sebagai keadaan teredam ringan. Dan di video ini kita akan membahas apa sebetulnya yang terjadi ketika redaman ringan tersebut diberikan. Untuk itu, mari kita definisikan sebuah konstanta baru yang misalkan kita simbolkan sebagai omega 1, di mana omega 1 ini kita definisikan sebagai akar dari omega 0 kuadrat dikurangkan dengan gamma kuadrat. Kalau kedua ruas persamaan ini kita kalikan dengan bilangan imajiner I, di mana I ini sama dengan akar dari minus 1, maka ini sama dengan akar minus 1 dikalikan dengan ini. Dan berdasarkan aturan perkalian akar, ini sama dengan akar dari minus 1 dikali omega 0 kuadrat, dan ini sama dengan minus omega 0 kuadrat, kemudian minus 1 dikali minus gamma kuadrat, tentu sama dengan positif gamma kuadrat. Sehingga I omega 1 sama dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Dan ini berarti bahwa ini sama dengan I omega 1, dan ini juga sama dengan I omega 1. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis sebagai X sama dengan ini dikalikan dengan A1 dikali E pangkat I omega 1T, kemudian ini ditambahkan dengan A2 dikali E pangkat minus I omega 1T. Perlu diketahui bahwa dalam matematika terdapat suatu persamaan yang disebut sebagai persamaan Euler, di mana persamaan tersebut mengatakan bahwa E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambahkan dengan I sin theta. Dan pembuktian dari persamaan ini akan kita bahas di video yang lain. Berdasarkan persamaan ini, tentu persamaan ini dapat kita tulis menjadi X sama dengan ini dikalikan dengan A1 dikalikan dengan ini, dan kita bisa memikirkan bahwa yang menjadi theta pada faktor ini adalah omega 1T ini, sehingga ini dapat kita tulis menjadi cos omega 1T ditambahkan dengan I sin omega 1T. Kemudian ini ditambahkan dengan A2, kemudian ini dikalikan dengan ini. Dan tentu kita bisa memikirkan bahwa yang menjadi theta pada faktor ini adalah minus omega 1T, sehingga ini dapat kita tulis sebagai cos dari minus omega 1T, kemudian ini ditambahkan dengan I sin dari minus omega 1T. Dalam trigonometri, kita mengetahui bahwa cos dari minus omega 1T ini tentu sama dengan cos omega 1T. Dan sin dari minus omega 1T tentu sama dengan minus sin dari omega 1T. Sehingga persamaan ini juga dapat kita tulis menjadi X sama dengan ini dikalikan dengan A1 dikalikan dengan ini, kemudian ini ditambahkan dengan A2, kemudian ini dikalikan dengan cos omega 1T dikurangkan dengan I sin omega 1T. Dan penjabaran lanjutan dari persamaan ini akan kita bahas di video berikutnya.